Alhamdulillah, sudah kita bacakan beberapa hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan bab iman. Hadis yang pertama yang kita bacakan, hadis nomor 10 dari Abdullah bin Umar. Ia berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah kalian aku beritahu tentang apa yang diwasiatkan oleh Nuh kepada anaknya? Para sahabat berkata, ya. Beliau bersabda, Nuh berwasiat kepada anaknya, hai anakku, aku berwasiat kepadamu dua hal dan melarangmu dari dua hal. Aku berwasiat kepadamu dengan ucapan la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat ini diletakkan di satu sisi timbangan, sedangkan semua lapisan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti kalimat tersebut akan lebih berat. Seandainya semua lapisan langit dan bumi membentuk satu lingkaran, niscaya kalimat tersebut akan menembusnya sehingga ia sampai kepada Allah. Kedua, aku berwasiat kepadamu dengan ucapan Subhanallahil azim wa bihamdih. Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Sesungguhnya kalimat ini merupakan ibadah para makhluk, dan karena kalimat ini pula mereka mendapatkan jatah rezekinya. Aku melarangmu dari dua hal, yaitu syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Hingga akhir hadis. Jadi dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan kepada sahabat tentang dua wasiat Nabi Nuh kepada anaknya dan dua pula yang harus dihindarkan, yang dilarang oleh Nabi Nuh kepada anaknya. Jadi ada dua wasiat yang disuruh Nabi Nuh kepada anaknya. Yang pertama, mengucapkan la ilaha illallah. Ya, lagi-lagi la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah ini misi agama yang diberikan Allah dari langit itu adalah la ilaha illallah. Jadi nabi-nabi semuanya itu misi utamanya itu la ilaha illallah. Dari Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad itu la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan kecuali Allah. Mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Jadi yang pertama kali wasiat Nabi Nuh kepada anaknya agar la ilaha illallah. Demikian juga wasiat Luqman kepada anaknya la ilaha illallah, ya. Jadi wasiat daripada nabi-nabi terdahulu baik kepada keluarganya maupun kepada umatnya itu adalah la ilaha illallah. Cuman syariatnya berbeda-beda, ya. Syariat tata cara mengesahkan Allah itu atau ibadahnya itu yang berbeda-beda. Cara ibadahnya itu, ya. Tapi inti daripada ibadah itu adalah dengan la ilaha illallah. Itu dia, ya. Nah, oleh karena itu di sini harus kita pahami betapa nilai yang tinggi daripada ucapan la ilaha illallah itu, sehingga ini menjadi risalah bagi nabi-nabi semuanya, ya. Bukan hanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja, tapi risalah semua nabi dan rasul itu adalah la ilaha illallah. Sesungguhnya jika kalimat la ilaha illallah ini diletakkan di satu timbangan, ya, sedangkan semua lapisan langit dan bumi diletakkan di sisi yang lain, pasti kalimat tersebut akan lebih berat. Jadi kalaulah kalimat la ilaha illallah ini taruh timbangan itu kan ada dua, ya. Timbangan model-model lama itu, ya. Itu kan ada dua. Di tengahnya ada tiangnya, di kanan kirinya ada tempat untuk meletakkan barang dan anak timbangan. Nah, dua, kiri kanan. Gimana? Nah, seandainya kalimat la ilaha illallah itu ditaruh di satu timbangan yang di sebelah kanannya, maka di sebelah kirinya tempat timbangan itu taruhlah bumi dan alam semesta dan seluruhnya ini, niscaya lebih berat lagi la ilaha illallah itu. Niscaya lebih berat lagi la ilaha illallah, ya. Artinya apa? Lebih baik. Maksudnya lebih berat, lebih baik lagi. Jadi la ilaha illallah lebih baik daripada bumi dan seisinya. Bahkan bumi dan seisinya ini pun hidup karena la ilaha illallah itu tadi. Maka kata Allah, ini tidak akan
dikiamatkan dunia ini kalau masih ada orang yang berzikir la ilaha illallah. Tidak akan dikiamatkan bumi ini kalau masih ada orang yang berzikir la ilaha illallah. Kalau udah tak ada lagi baru kiamat. Demikianlah ya. Dahsyatnya kalimat la ilaha illallah ini. Bukan hanya bisa menaklukkan hati manusia, tapi juga dia bisa menaklukkan seluruh alam semesta ini. La ilaha illallah. Dan kalimat la ilaha illallah ini memiliki banyak lagi khasiat, banyak lagi fadilah dan keutamaan. Ya. Dan bahkan seandainya semua lapisan langit dan bumi membentuk satu lingkaran, ya, niscaya kalimat tersebut akan menembusnya sehingga ia sampai kepada Allah. Jadi nggak ada yang bisa menembus, menghalangi kalimat la ilaha illallah ini sampai kepada Allah. Walaupun seluruh lapisan bumi ini, seluruh alam semesta ini, planet-planet semuanya bersatu, ya, tapi niscaya la ilaha illallah itu akan sampai menembus sampai kepada Allah. Nah, ini luar biasanya dahsyat kalimat la ilaha illallah ini. Maka kita pun kata Nabi, nahya alaiha, alaiha nahya wa alaiha namut. Kita hidup dengan la ilaha illallah dan mati dengan la ilaha illallah. Wa alaiha nub'atsu insyaallah minal amin. Dan kita kelak berbangkit juga dengan la ilaha illallah. Inilah perlunya mengisi la ilaha illallah di dalam hati kita, karena kita ini hidup dengan la ilaha illallah. Sesungguhnya orang yang enggak berzikir dengan la ilaha illallah itu mereka mati. Itulah pentingnya zikir la ilaha illallah. Inilah yang hidup. Jadi hidup itu bukan sekedar badan kita bisa berjalan, kaki bisa berjalan, tangan bisa megang. Bukan cuma itu hakikat hidup. Tapi hakikat hidup itu ketika jiwa kita, ruh kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha. Itulah hidup, hakikat hidup, ya. Jiwa yang senantiasa berzikir kepada Allah dengan la ilaha illallah. Itulah makanya kita membiasakan setiap habis sholat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Teruslah kita berzikir kepada Allah, supaya di luar sholat pun kita tetap berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian wasiat yang kedua yang diperintahkan oleh Nuh kepada anaknya, mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Subhanallahil azim wa bihamdi. Inilah kalimat yang kedua yang diajarkan Nuh kepada anaknya. Ya. Sesungguhnya kalimat ini merupakan ibadah para makhluk. Dan karena kalimat ini pula mereka mendapatkan jatah rezekinya. Aku melarangmu dari dua hal. Nanti ya, ada dua yang disuruh, diwasiatkan, ada dua yang dilarang. Nah, yang kedua yang disuruh Nabi Nuh kepada anaknya mengucapkan subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Ya, itu yang disuruh. Ya. Apa khasiat atau fadilah keutamaan daripada kalimat ini? Nah, kalimat ini adalah ucapan seluruh makhluk. Jadi seluruh makhluk ini, baik yang nampak maupun yang enggak nampak, inilah ucapannya. Nah, jadi sebenarnya seluruh makhluk ini bertasbih kepada Allah. Bukan cuma manusia, bukan cuma malaikat, termasuk jin, termasuk tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu berzikir juga, bertasbih dia kepada Allah. Hewan bertasbih kepada Allah semuanya. Makanya subhanallah ini merupakan ucapan, ya, daripada seluruh makhluk. Ucapan. Jadi semua makhluk itu bertasbih. Daun-daun kita lihat, ranting-ranting, ya, tumbuh-tumbuhan, semua itu bertasbih kepada Allah. Subhanallahil azim wa bihamdi. Subhanallahil azim wa bihamdi. Bertasbih semuanya. Nah, jadi ini disuruh yang kedua bertasbih, yang pertama tahlil tadi la ilaha illallah, yang kedua bertasbih, karena tasbih adalah ucapan seluruh makhluk yang ada. Dan karena itu pula katanya diberikan mereka rezeki,
Jadi kalimat tasbih ini kalimat seluruh makhluk, bukan cuma manusia, tumbuhan, hewan, semua bertasbih kepada Allah. Apa? Batu-batu yang kita lihat itu, tanah itu bertasbih itu kepada Allah. Bertasbih. Seluruh yang ada di alam semesta ini bertasbih kepada Allah. Makhluk Allah yang mana bertasbih kepada Allah. Ya. Dan karena itulah mereka diberikan rezeki. Nah, kalau udah nggak bertasbih mati dia, tidak ada lagi rezekinya. Jadi asbab dia bertasbih kepada Allah itulah diberikan rezeki. Jadi kalau mau mudah rezeki, kita banyak-banyak bertasbih kepada Allah. Ya. Nah, tapi hakikatnya jangan pula kita bertasbih itu karena menginginkan rezeki. Nah, disitulah kelebihan daripada orang tasawuf dan beramal. Walaupun ada fadilah-fadilah di situ, dia tidak menomorsatukan fadilah-fadilah itu dalam ibadah. Dia semata-mata karena Allah saja. Kenapa berzikir la ilaha illallah? Mencari keridhaan Allah. Untuk apa bertasbih kepada Allah? Mencari keridhaan Allah. Kalau kemudian Allah dengan tasbihnya memberikan rezeki, maka yang pertama dia bertasbih bukan karena ingin mencapai rezeki itu. Nah, di situ kita meletakkan niat. Nah, disitulah hakikat ibadah. Ya, jadi hakikat ibadah ini bukan ingin mengambil daripada manfaat apa yang didapat. Walaupun bukan berarti kita menolak itu, tetapi kita hakikatnya yang pertama itu ibadah mencari keridhaan Allah. Kita baca subhanallah, 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 subhanallahil wa bihamdi, subhanallahil wa bihamdi, dan seterusnya. Maka hakikat kita mencari ini, mengucapkan ini bukan karena ingin mendapatkan rezeki, tapi ingin mencari keridhaan Allah, baru Allah berikan kepada kita rezeki. Nah, jadi dalam kita beribadah, ya kan, kebutuhan terhadap makhluk-makhluk ini jangan jadikan nomor satu. Jadikan Allah yang nomor satu. Bukan berarti kita tidak butuh dengan rezeki. Nah, kalau kita sudah mencari keridhaan Allah, Allah redho, baru rezeki dia kasih. Nah, begitu. Jadi jangan tiba-tiba saya bertasbih ini supaya murah rezeki, jangan begitu. Nah, jadi kalau ada orang begitu, kita nggak menyalahkan, itu kelasnya. Ya, nah ini yang harus kita pahami. Sama banyak manfaat sholat, tapi kita sholat bukan karena manfaat-manfaat itu. Kita sholat karena mencari ridho Allah, baru Allah berikan manfaat-manfaat itu. Kira-kira bisa dipahami ya? Nah, kira-kira bisa dipahami. Ya. Sama tadi zikir la ilaha illallah tadi lebih berat daripada seluruh makhluk yang ada, bumi, alam semesta seluruhnya. Tapi kita berzikir bukan karena itu, kita berzikir karena memang hak Allah. Maka kita mencari ridha Allah dengan zikir, maka Allah berikan yang manfaat-manfaat. Jadi sekedar manfaat-manfaat, fadilah-fadilah ini hanya sekedar sebagai wawasan dan ilmu saja. Tapi kita tidak menjadikan dia sebagai niat kita dalam beribadah. Nah, di sini yang harus kita pahami. Niat karena Allah saja, mencari ridha Allah saja. Nanti fadilah-fadilah itu kamu dapat. Jadi disitulah kita harus benar-benar meluruskan niat kita. Ya, karena banyak juga orang niatnya terputus. Untuk apa sholat duha? Untuk supaya rezekinya mudah. Keliru itu. Mencari ridha Allah agar dimudahkan urusan rezekinya. Jadi dahulukan Allah, jangan dahulukan yang lain. Itulah dalam garis kita orang-orang tasawuf dalam beribadah kepada Allah, ya. Itu harus dipahami betul itu. Ya, sehingga jangan salah niat. Salah niat ini menjadikan kita syirik. Beribadah sama tapi salah niat menjadikan kita syirik. Perbaiki niat kita supaya kita terlepas daripada syirik. Ya. Itu dia. Kita beribadah bukan cari yang lain. Kita beribadah cari ridha Allah. Kemudian yang lain-lain itu Allah berikan dengan keridhaannya. Ya, bonus-bonus saja itu, bukan tujuan. Bukan tujuan itu. Ya, sama kayak orang, ya itulah, bukan tujuan itu. Bukan tujuan, tapi bukan kita nggak perlu. Tujuan kita hanya satu kepada Allah. Kalau sudah kita mendapat ridha Allah, semua Dia beri yang terbaik buat kita. Ya. Itu dia. Ya. Kemudian
hadis yang berikutnya nomor 11. Oh maaf, sebelum itu dua hal yang dilarang. Dua hal yang dilarang oleh Nuh kepada anaknya. Yang pertama dilarang syirik, yang kedua dilarang sombong. Ini dia ya. Aku melarangmu dari dua hal, yaitu syirik dan sombong, karena keduanya menghalangi dari Allah. Itu pula dia ya. Jadi disuruh dua hal anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan subhanallahi azim wa bihamdi, subhanallahil azim wa bihamdi, dan kemudian dilarang dua hal, yaitu syirik dan sombong. Syirik ini kepada Allah, sombong ini kepada manusia. Begitu ya. Jadi syirik ini kepada Allah, sombong kepada manusia. Jadi dua ini dilarang. Kepada Allah jangan berbuat syirik, kepada manusia jangan berbuat sombong. Apa itu syirik? Syirik ini menyekutukan Allah. Menyekutukan Allah, makna syirik ini. Arti menyekutukan Allah itu menyamakan makhluk dengan Allah. Meyakini bahwa ada kekuatan makhluk yang setara dengan Allah. Itu syirik. Ya. Mengambil barang-barang lain, makhluk lain menjadi seperti Allah, atau meyakini ada makhluk yang sama kekuatannya dengan Allah, atau dengan cara-cara tertentu ya, yang di luar daripada ibadah untuk mendapatkan sesuatu. Ini merupakan hal-hal yang disebut syirik. Ya, menduakan Allah. Jadi syirik ini bukan tidak percaya kepada Allah, beda. Tetapi syirik yang lebih halus lagi ada. Apa itu? Riya di dalam hati ini. Syirik yang lebih halus. Jadi percaya kepada dukun, percaya kepada paranormal, itu syirik. Syirik jelas, syirik nyata. Tapi ada lagi syirik khofi, syirik tersembunyi, riya. Dan orang yang berbuat syirik ini kelihatan dari johirnya beribadah, tapi di dalam hatinya syirik. Berbeda dengan orang kafir. Jadi orang yang syirik itu sholat, kelihatannya sholat juga, ya kan? Sholat, tapi masih ada syirik di dalam hatinya. Sampai-sampai kita merasa bahwa kita yang melakukan sholat itu pun, kalau dalam ilmu tasawuf, itu syirik. Kita merasa diri kita yang memperbuatnya. Padahal sesungguhnya la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Jadi kita bisa sholat itu pun karena pertolongan Allah. Karena kekuatan Allah, bukan kekuatan kita. Nah ini yang harus juga kita pahami. Kita bisa berpuasa, apa semua ibadah yang kita buat itu, kita yakini bahwa kita tidak bisa melakukan itu kecuali Allah yang melakukannya kepada diri kita. Jadi itu dia. Yang kedua sombong, yang dilarang juga. Sombong kepada manusia. Wah, sombong juga. La yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min takbirin. Tidak masuk surga orang yang punya sifat sombong walau sebesar jarrah saja. Nah, ini yang kita dapat jelaskan. Hadis yang lain mungkin nomor 11 dari Tolha bin Ubaidillah, ia berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengetahui suatu kalimat yang jika diucapkan oleh orang yang sudah hampir meninggal dunia, pastilah ruhnya akan memperoleh kegembiraan hingga keluar dari jasadnya. Kalimat tersebut akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat. Kalimat tersebut adalah la ilaha illallah. Masya Allah. Kembali kalimat la ilaha illallah ini yang dijelaskan oleh Rasul. Jadi kalimat ini jika diucapkan oleh orang yang mau meninggal, niscaya ruhnya dalam kebahagiaan meninggalkan jasad itu. Ya. Jadi kalau ada orang mau mati, dia mengucapkan la ilaha illallah, ruhnya keluar dari tubuh orang itu dalam keadaan gembira, bahagia ruh itu. Ikhlas ruh itu meninggalkan jasadnya. Dan jasad itu pun ikhlas ditinggalkan oleh ruh yang mengucapkan la ilaha illallah. Itulah dia. Itu maka bahagia. Bahagia itu karena keikhlasan. Jadi ruh itu bahagia meninggalkan jasadnya. Ya kan? Kemudian jasad itu pun ikhlas ditinggalkan oleh ruh. Maka bahagia. Jasad yang ditinggalkan bahagia, ruh yang meninggalkan jasad ini pun bahagia dia. Masya Allah. Ya, dengan ucapan la ilaha illallah. Dan nanti pada hari kiamat,
Ruh tadi akan menjadi cahaya bagi orang yang mengucapkannya. Jadi cahaya. Jadi nanti pada hari kiamat orang-orang yang berzikir la ilaha illallah ini ada cahaya. Cahaya mereka. Jadi tanpa dia mengatakan saya orang Islam, saya orang Islam, maka cahaya itu sudah menandakan dan orang bisa mengatakan dialah Allah ahli zikir, dialah orang yang banyak mengucapkan la ilaha illallah di atas bumi ini. Kemudian hadis nomor 12 dari Anas dalam sebuah hadis yang panjang bahwasanya Nabi bersabda, akan keluar dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah sedangkan di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat biji jawawud. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman sebesar biji gandum. Kemudian keluar lagi dari neraka orang yang pernah mengucapkan la ilaha illallah sedang di dalam hatinya terdapat kebaikan iman seberat debu. Nah, ini yang dapat kita bacakan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya kepada kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf, mungkin ada kesalahan di sana sini dalam menjelaskan. Ini yang dapat kita sampaikan pada pagi subuh yang berbahagia ini. Dan sebagai penutup akhirnya marilah kita sampaikan dan kita kirimkan suratul Fatihah kepada Masyaikh kita Syekh Maulana Muhammad Yusuf Al-Kandalawi radhiyallahu anhu wa Syekh Maulana Muhammad Sa'ad Al-Kandalawi walahumal Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.